Mari kita siapkan hati kita untuk belajar bersama-sama firman Tuhan. Minggu lalu saya tidak ada di sini karena melayani gereja yang ada di Istri Manggatal, dan puji Tuhan, namun ibadah yang pertama saya menyampaikan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 1, Kisah Para Rasul 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Pada hari ini kita akan melanjutkan siri pembelajaran firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 23 ayat 12 hingga ayat yang ke-22. Kisah Para Rasul 23 ayat 12 hingga ayat yang ke-22. Saya akan membaca dalam terjemahan bahasa Indonesia, New King James Version, ayat 12, tajuk komplot orang-orang Yahudi. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu, hendaklah kamu bersama-sama dengan Mahkamah Agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu, seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti, dan sementara itu kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu. Akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil salah seorang prawira dan berkata kepadanya, bawalah anak ini kepada kepala pasukan karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya kepadanya. Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata, Paulus, orang tahanan itu memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu. Maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu, lalu membawanya ke samping dan bertanya, apakah yang perlu diberitahukan kepadaku? Jawabnya, orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke Mahkamah Agama, seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Akan tetapi janganlah engkau mendengarkan mereka, sebab lebih daripada 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan keputusanmu. Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya, jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku. Puji Tuhan. Saudara, kita ambil ayat 16 sebagai ayat kunci, ayat 16. Akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu, ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Saudara, tema sederhana yang kita pelajari pada hari ini yaitu terlepas dari penghadangan. Ataupun terlepas daripada komplot ataupun rancangan untuk membunuh Paulus. Apa yang terjadi, saudara yang dikasih Tuhan,
kita tahu minggu lalu bahwa Paulus diperhadapkan. Minggu lalu kita membicarakan tentang bagaimana Paulus diperhadapkan di mahkamah, dan setelah Paulus menyatakan menegaskan tentang kepercayaannya tentang kebangkitan Kristus, maka orang-orang Saduki dan orang Farisi dikatakan terbelah menjadi dua, dan mereka akhirnya membawa Paulus ke markas, dan ini adalah penjara, dan supaya Paulus tidak diapa-apakan oleh orang-orang yang sedang merancang kecelakaan Paulus. Nah saudara, sebelum saya lanjutkan, saya berikan sedikit lanjut ataupun konteks ayat ini, di mana sebelum teks Lukas melaporkan perpecahan dari golongan Saduki dan orang Farisi yang pernah bersatu mahu menghukum Paulus, namun berpecah karena Paulus menegaskan kepercayaannya mengenai kebangkitan orang mati, yaitu kebangkitan Yesus Kristus yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Manakala selepas teks, Paulus dipindahkan dari penjara ke Kaisarea, diiringi oleh kawalan tentara yang sangat rapi dengan iringan surat untuk berjumpa dengan wali negeri itu, yaitu Felix, yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 23 ayat 23 hingga ayat yang ke-35. Nah saudara, saya percaya bahwa teks ini tidak hanya berbicara kepada jemaat, orang-orang pada waktu zaman Kisah Para Rasul, tetapi ada sesuatu yang kita pelajari yang Tuhan ingin bicarakan kepada gereja hari-hari ini, terutama sekali gereja secara pribadi maupun secara berkelompok atau berjemaah, di mana hal ini boleh saja terjadi pada hari-hari ini, di mana Paulus diutus oleh Tuhan untuk menjadi saksi kepada bangsa-bangsa, dan orang-orang Yahudi berusaha untuk mencegah bahkan membunuh Paulus. Dan dalam cerita ini mereka dikatakan bersumpah mengutuki diri mereka sendiri dengan tidak makan dan minum sebelum melihat kematian Paulus. Atau mereka berniat dengan berhasrat dengan sangat kuat, dan mereka berkata, kami tidak akan makan, tidak akan minum sebelum kami membunuh Paulus. Nah saudara, saya percaya bahwa di akhir zaman ini mungkin kita tidak melihat halangan-halangan secara fisikal terjadi untuk menghalang pemberitaan firman Tuhan, tetapi secara alam roh kita seperti Paulus yang sedang dihalang oleh penguasa-penguasa, oleh orang-orang Yahudi, bahkan coba merencanakan pembunuhan agar Paulus mati dan tidak menyebarkan Injil Kerajaan Allah. Dan saudara, saya mau supaya saudara boleh mengerti di ayat ini, petikan ini dalam hal-hal rohani yang boleh saja mematikan semangat kita, usaha kita, keterlibatan kita, kemauan kita untuk menyebarluaskan Injil Kerajaan Allah. Saudara, saya ingin membawa saudara untuk melihat, kalau kita membaca ayat ini dengan sedikit lebih teliti, dalam ayat 12 hingga ayat 22, saya ingin membawa saudara untuk melihat dalam dua bahagian. Bahagian yang pertama adalah menghalang pemberitaan Injil Kristus, atau menghadang. Artinya satu komplot untuk menggagalkan rencana Tuhan dengan membunuh Paulus supaya tidak akan bersaksi mengenai dengan Yesus Kristus. Dan kita tahu bahwa Paulus diperhadapkan ke mahkamah karena dia menyebarkan Injil kepada bangsa-bangsa. Orang Yahudi tidak senang dan menangkap Paulus. Dan ketika itu orang Saduki, orang Farisi bersatu untuk menentang Paulus. Tapi kemudiannya ketika Paulus menegaskan tentang kepercayaannya, tentang kepercayaan adanya kebangkitan dalam Yesus, maka orang Saduki sekaligus menolak kepercayaan ini yang dipegang juga oleh orang Farisi, sehingga orang Farisi
berniat untuk membela Paulus secara di hadapan orang Saduki dengan berkata, mungkin malaikat telah berbicara kepada Paulus tentang pahamannya ini. Oleh karena mereka sudah yang tadinya bersatu, orang Saduki, orang Farisi, sekarang mereka terpecah menjadi dua, dan akhirnya Paulus diselamatkan daripada kegeraman orang Farisi dan Saduki, sehingga dia dimasukkan kembali ke pencegahan di penjara. Nah saudara, apa saja yang menghalang pemberitaan Injil Kristus yang boleh saja kita alami secara pribadi, secara berkelompok atau secara berjemaat, yang tanpa sadar ya secara rohani kita terhalang untuk mengungsikan firman Tuhan, sehingga kita lebih selesa untuk hadir ke gereja, lebih selamat seorang diri tanpa melihat keperluan saudara kita, keluarga kita, dan juga mungkin teman-teman kita yang kita lihat setiap hari. Saudara, yang pertama mari kita lihat dalam ayat yang ke-12 dan 13. Dalam ayat 12 dan 13. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Saudara, yang pertama kita lihat bahwa orang-orang ini, orang-orang yang tidak setuju dengan Paulus, dikatakan lebih 40 orang. Dan mereka mengutuki diri sendiri dengan berkata, kami tidak akan makan dan minum sebelum kami membunuh Paulus. Saudara, yang pertama kita lihat mereka sanggup berkorban dengan bersumpah, bahkan mengutuki diri sendiri demi perjuangan mereka yang salah dan bertentangan dengan kebenaran dan Injil Kristus. Saudara, mereka sanggup berkorban, bersumpah, bahkan mengutuki diri sendiri. Kami tidak akan makan dan minum. Tadi pagi saudara, karena kita lihat Paulus tidak mati. Siapa yang mati? Kalau orang tidak makan, pasti akan mati. 1 hari mungkin tidak, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Kalau tidak makan saudara, pasti akan mati. Ya. Dan mereka bersumpah. Saya tidak tahu apa cerita sebenar selepas itu, apakah mereka hidup atau mati. Tapi mereka bersumpah palsu kalau mereka hidup. Ternyata mereka akhirnya lapar dan makan mungkin. Saudara, sanggup berkorban, bahkan bersumpah mengutuki diri sendiri demi perjuangan yang salah. Saudara, pernahkah kita mengalami? Pernahkah kita pernah melalui di mana kita di dalam posisi yang salah, tapi kita sangat yakin benar bahwa kita betul? Sehingga mungkin kita berkata, oke, saya sanggup sumpah, saya sanggup mengutuki diri sendiri. Saya tidak akan makan, saya tidak akan minum. Membuktikan saya benar, padahal dia salah. Saudara, kadang-kadang kita ada di posisi seperti ini. Ya, ini tadi pagi saya berkata ada sisi dalam hidup kita ini seperti blind spot. Ya, tempat yang kita buta melihat kebenarannya. Ya. Dan biasanya di blind spot ini saudara, ataupun di tempat yang buta ini kita tidak melihat kebenaran, disitulah terjadi kejatuhan. Disitulah terjadi masalah. Mungkin disitulah terjadi kemelangan dan sebagainya. Yang akan mengundang kesakitan dan juga mungkin mengundang kerugian demi kerugian dalam hidup kita. Saudara, kita yakin benar bahwa tindakan kita betul, cara kita berpikir betul. Tapi saudara, kita tidak dapat melihat dengan kacamata firman Tuhan. Makanya saudara, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, berarti firman Tuhan ini berfungsi untuk menerangi
di tempat-tempat atau di posisi-posisi ketidakbenaran kita. Ujilah dengan kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara dikasih Tuhan. Orang boleh berkata apa saja, orang boleh berceramah, menulis apa saja. Mungkin kita lihat pengajaran-pengajaran di YouTube. Tapi kalau itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ini tidak akan membangun hidup kita. Amin, saudara dikasih Tuhan. Hanya firman Tuhan yang menjadi pegangan dalam hidup kita. Yang kedua, yang mungkin saja menghalang bagi kita untuk memberitakan Injil. Yang pertama tadi adalah sanggup berkorban, bersumpah di dalam posisi kita yang salah, membenarkan diri sendiri. Yang mungkin saja menjadi sandungan bagi orang lain. Di tempat pekerjaan kita, dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita. Kita pikir kita betul. Dan orang melihat kamu kan Kristen, tapi kamu melakukan hal yang tidak benar seperti ini. Dan tanpa sadar, kita telah menjadi sandungan bagi orang lain. Yang kedua, dalam ayat yang ke-14. Mereka pergi kepada imam-imam, kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Saudara, yang kedua, mereka berani berhadapan dan mempergunakan institusi badan keagamaan dan rela menerima resiko walaupun mungkin menghadapi hukuman sumpah demi memperjuangkan kepentingan diri sendiri dan kelompok yang salah. Jadi mereka berjumpa dengan imam, kepala-kepala agama, ya, dan mereka coba ingin menggunakan institusi ini. Mereka berkata, panggillah si Paulus lagi. Tadi kami terlepas untuk membunuh Paulus. Panggillah lagi, seolah-olah kamu mau meneliti. Dan dalam perjalanan pergi ke mahkamah agama, kami akan membunuh dia di tengah perjalanan. Saudara, ini adalah mereka merancang sesuatu, dan bahkan mereka mempergunakan institusi keagamaan untuk mencarat Paulus. Menggunakan segala cara untuk mau melakukan demi kepentingan sendiri dan kepentingan kelompok-kelompok yang salah. Yang ketiga, kita lihat dalam ayat yang ke-15. Karena itu hendaklah kamu bersama-sama dengan mahkamah agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu, seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya dengan lebih teliti, dan sementara itu kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu. Saudara, yang ketiga, Injil, pemberitaan firman Allah akan terhalang dan terhadang apabila sanggup hidup dalam tipu muslihat dan mempergunakan mahkamah agama dengan mereka-reka rancangan dusta untuk mencarat Paulus demi mencapai rancangan kecelakaan Paulus. Saudara, mereka hidup dalam tipu muslihat. Mereka berkata bahwa kamu panggil lagi si Paulus lah, supaya diperhadapkan dengan di mahkamah, seolah-olah ingin menyiasat dengan lebih teliti. Dan sementara dalam perjalanan pergi ke mahkamah itu, kami sudah siap sedia. Di tengah-tengah perjalanan kami akan membunuh dia sebelum sampai kepada kamu. Saudara, ini adalah satu tipu muslihat. Tipu muslihat manusia yang saya pasti juga pekerjaan iblis untuk menghalang dan menggunakan manusia untuk menghalang supaya Injil, kebenaran firman Tuhan diberitakan sampai ke seluruh dunia. Saudara, mungkin inilah halangan-halangan. Kita tidak dapat mungkin melihat secara mata kasar, tapi secara rohani, peperangan untuk memberitakan firman Allah.
Sehingga saudara kita seperti di penjara seperti Paulus, tidak mampu berbuat apa-apa. Bahkan ada rancangan daripada si iblis menggunakan keadaan-keadaan tertentu, menggunakan kelemahan kita sehingga firman Allah tidak dapat disampaikan. Walaupun mungkin kita bersama-sama dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita, tidak menegaskan soal kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, itulah yang menghalang ataupun menghadang kita untuk melakukan pemberitaan firman Tuhan. Dan ini sudah terjadi pada waktu Paulus dan boleh saja sedang terjadi dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, bahkan di gereja ini. Saudara, apakah cara Tuhan atau campur tangan Tuhan untuk melepaskan Paulus daripada ancaman bunuh ini? Mari kita lihat di dalam bahagian yang kedua, yaitu campur tangan Tuhan untuk melancarkan misinya. Jadi bagaimanapun manusia yang dipengaruhi oleh kuasa kejahatan untuk membunuh Paulus sehingga misi Allah itu terhalang, tapi apakah usaha ini berhasil? Tidak, saudara dikasih Tuhan, karena ada campur tangan Tuhan. Dan kita harus percaya dengan iman bahwa kalau kita di pihak Tuhan, tiada yang menggagalkannya. Amin, saudara. Apapun rancangan Tuhan dalam hidup kita, dalam pelayanan, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, kalau kita datang di hadapan Tuhan, kita akan melihat campur tangan Tuhan untuk melancarkan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-16. Campur tangan Tuhan melancarkan misinya. Kita lihat dalam ayat yang ke-16. Akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu, ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Saudara, walaupun hal ini dirancang di luar pengetahuan Paulus, karena Paulus ada di penjara, tetapi saudara dikasih Tuhan, Tuhan boleh menggunakan keponakan Paulus, yaitu anak kepada saudaranya perempuan. Dia mendengar apa rancangan ini, dan kemudian dikomunikasikan kepada perwira, disampaikan kepada kepala pasukan, dan akhirnya Paulus diselamatkan. Saudara, campur tangan Tuhan yang pertama melancarkan misinya. Apabila Allah melibatkan orang tertentu dalam misi penyelamatan dengan proses, dia mendengar, kemudian setelah mendengar memberitahu, dia mengizinkan dan memberitahu Paulus tentang rancangan rahasia mencelakakan dirinya sendiri. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya percaya bahwa walaupun mungkin rancangan manusia sangat teratur ingin merencanakan satu kegagalan, tapi tidak ada yang mustahil. Allah boleh mendengar, Allah boleh menyediakan orang-orang yang boleh mendengar. Demikian juga saudara dikasih Tuhan, kalau ada rancangan yang jahat terhadap dirimu, terhadap keluargamu, terhadap gereja, terhadap pekerjaanmu, bisnismu, saudara dikasih Tuhan, saya percaya ada yang mendengarnya, ada yang mengetahuinya, yang ditetapkan oleh Tuhan, yang pastinya akan mendengar, kemudian ada proses untuk mengizinkan ini terjadi, ketahuan, dan akhirnya ada jalan penyelesaian. Saudara, dalam konteks ini Tuhan menggunakan keponakan Paulus ataupun anak saudara kepada Paulus untuk mendengar. Dan ada keberanian, boleh saja saudara dia takut dan tidak dia menyampaikannya, tapi Tuhan memberikan kekuatan sehingga dia pergi ke markas, memberitahu kepada Paulus, dan selanjutnya proses dilaksanakan. Percaya ada campur tangan Tuhan. Tapi mungkin dalam sudut yang lain, apapun perbuatan yang jahat
Ya, kelakuan-kelakuan dosa yang kita lakukan mungkin yang secara orang tidak nampak, tapi Tuhan nampak. Amin saudara. Manusia mungkin tidak nampak, suamimu mungkin tidak nampak, istrimu mungkin tidak nampak, saudaramu tidak nampak, tapi Tuhan nampak apa yang terjadi. Dan yang kedua, iblis juga nampak. Dan yang pasti, kau tidak dapat membohongi dirimu sendiri. Engkau tahu itu salah. Ya. Yang kedua, cara Tuhan melancarkan misinya dalam ayat 17 hingga 19. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, bawalah anak ini kepada kepala pasukan, karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya kepadanya. Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata, Paulus orang tahanan itu memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu. Maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu, lalu membawanya ke samping dan bertanya, apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku? Saudara, hal yang kedua, campur tangan Tuhan melancarkan misinya. Apabila Tuhan menggunakan ataupun boleh menggunakan cara-cara yang biasa dengan melibatkan orang yang biasa sebagai alat atau cara Tuhan bekerja untuk menolong Paulus atau membantu kita dalam menghadapi segala cabaran dalam hidup kita. Saudara, Allah boleh menggunakan cara yang biasa dan orang yang biasa. Tidak perlu, mungkin tidak selalunya terlampau supernatural, terlampau rohani. Ada penglihatan, ada tanda-tanda, ada hal-hal yang ajaib yang berlaku. Tiba-tiba tertulis di langit, bertobatlah karena ini dosa-dosa yang kau lakukan. Mungkin tidak selalunya seperti itu. Tapi dalam teks ini saudara, Tuhan menggunakan anak saudara Paulus untuk membuka rahasia rancangan terhadap pencelakaan diri Paulus. Tuhan boleh menggunakan cara-cara yang biasa dengan melibatkan orang-orang yang biasa. Dia mungkin saya ada di sekitar kita, mungkin dia saudara kita, mungkin dia teman kita. Dengan cara Tuhan bekerja untuk menolong kita. Amin saudara. Yang ketiga dan terakhir, dalam ayat 20 hingga 22. Jawabnya, orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke mahkamah agama, seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Akan tetapi janganlah engkau mendengarkan mereka, sebab lebih pada 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan keputusanmu. Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya, jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku. Saudara, kita lihat campur tangan Tuhan melancarkan, menyelamatkan Paulus ketika Allah boleh menelanjangi segala tipu muslihat dan menggagalkan rencana musuh demi kejayaan misi kerajaan Allah. Saudara, Allah boleh menelanjangi segala rancangan-rancangan musuh, ya, demi keberhasilan ataupun kejayaan misi kerajaan Allah. Oke, kalau ada mungkin yang sedang merancang untuk menggagalkan rencana gereja ini, kemajuan gereja ini, Allah boleh menelanjangi. Saudara,
pada satu masa, ya, di gereja kita ini sudah ratusan, mungkin sampai ribu sudah orang datang dan pergi. Ada yang datang karena mereka sekolah, sudah habis sekolah mereka pindah. Ada yang bekerja, pindah pekerjaan. Dan ada yang balik kampung dan sebagainya. Tapi ada juga yang memang sengaja untuk pindah ke satu gereja. Ya. Dan itu keunikan gereja SIB. Ya, karena ada lebih 30-40 gereja SIB yang ada di Kota Kinabalu. Namun saya kecewa, tetapi juga saya melihat ada pastor-pastor juga yang memberikan satu petunjuk bagaimana harus keluar daripada gereja. Mungkin ada jemaat yang bertanya, ya di Saimi Metro susah kami mau keluar, Pastor Bios betul-betul susah mau keluar. Oke. Dan sehingga ini pastor berkata, saya tunjuk dengan dia, pertama kalau kamu mau keluar gereja di Saimi Metro, dia bilang, kau balik kampung lah. Kau balik kampung, kau tahu pastor, kau balik kampung, sudah, lepas itu kau balik lagi di KK, kau pergi gereja lain. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bilang kau pergi kerja di Semenanjung atau di mana-mana, lepas itu kau pindah gereja, lepas itu kau balik, jangan lagi kau pergi di gereja SI Metro, pergi gereja lain. Yang ketiga, dia bilang kau bincang betul sama si pastor, kau jumpa dia bahwa kami mau pindah gereja. Saudara, Tuhan sanggup menelanjangi, ya, sanggup menelanjangi rancangan-rancangan yang menggagalkan misi kerajaan Allah. Saudara, walaupun begitu saya rasa begini, jemaat kan Tuhan punya. Tuhan hanya percayakan kita sebagai hamba Tuhan untuk melayani, terutama sekali menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, dan saya percaya semua kita di sini bertahan karena Tuhan, bukan karena siapa-siapa. Amin, saudara dikasih Tuhan. Tapi saya tidak dapat tutup mulut saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dosa tetap dosa. Dan itu harus ditegur. Supaya kita menyatakan kebenaran firman Tuhan seadanya. Amin, saudara. Apa yang perlu dilakukan? Gereja harus menerangi, bukan menutupi kebenaran. Amin, saudara. Dan memang, kalau kau dengar kebenaran firman Tuhan, kalau kau ada masalah di situ, kau akan rasa sakit. Macam terluka bahkan. Kalau terluka itu masalah bahkan. Waktu disentuh memang sakit. Ya, kalau saya berbicara tentang dosa, Anda terasa mungkin Anda sedang melakukan dosa itu. Atau pelanggaran. Apalagi kalau saya menyentuh soal perpuluhan. Kalau kau rasa sakit, saudara, memang kau ada masalah di situ dan kau perlu berusaha sembuh, pulih dalam masalah itu. Supaya kau berhasil. Kau akan diberkati oleh Tuhan. Kau akan dilindungi oleh Tuhan. Bukan hanya berkat biasa-biasa. Berkat yang berlimpah-limpah. Amin, saudara dikasih Tuhan. Karena saya percaya gereja ini bukan secara kebetulan ada di sini. Apalagi gereja kita metropolitan, metro. Ya. Wah, saudara, waktu ya mengambil nama ini pun ada masalah, ada pergumulan yang luar biasa. Karena ini berbicara tentang visi. Metro ini, saudara, gambaran Kota Kinabalu pada masa akan datang. Satu masa nanti Kota Kinabalu akan menjadi metropolitan. Seperti Jakarta, seperti Manila, seperti Kuala Lumpur. Saya percaya ini akan maju. Dan kita sedang melatih anak-anak muda supaya kamu akan meneruskan. Ya. 25 hari bulan Julai ini birthday saya. Sudah umur 50 tahun. Tua sudah. Ya.
Dan Alkitab berkata usia kamu 70 tahun saja. Lebih daripada itu, apa yang menjadi kebanggaan kamu adalah kesengsaraan kamu. Penderitaan, sakit penyakit. Ya, tidak akan ada orang yang hidup selama-lamanya selagi masih ada di bumi ini. Cuma ada satu niat yang murni mempersiapkan gereja ini, mempersiapkan jemaat untuk meneruskan kepemimpinan gereja ini. Gereja itu bukan macam kedai makan atau supermarket yang kau buka tutup. Gereja akan terus berjalan. Ya, visi gereja ini akan terus berjalan. Moto gereja ini akan terus berjalan sampai Tuhan Yesus datang. Amin, saudara. Dan gereja kita, saudara, luar biasa. Ya, welcome. Selamat datang. Kalau Cina apa macam mana? Hello, how to say in Chinese welcome? Kuangi. Kuangi. Yang saya tahu ni hao. Ya, ngaucap, kolomi, bakoti, watanho, itu saya tahu. Ya. Saudara, saya percaya gereja ini akan menjangkau, ya, orang-orang yang boleh bercakap bahasa Inggris, bahasa Melayu, bahasa Chinese, ya. Maka dalam hati saya, terus teranglah hari ini kan, saya rindukan ada orang-orang yang boleh berkhotbah melayani dalam bahasa Mandarin, English, Melayu. Ya, saya punya English terbalik 6. Jadi memanglah, karena waktu sekolah bukan mau pergi sekolah, pergi jalan-jalan. Ya, tidak hati untuk mau belajar, tapi saudara, hati ini mengharapkan generasi akan datang. Ya, mana tahu si Unel terpanggil jadi pastor, atau si Chun, ya. Amin, bilang bah. Nah, saudara dikasih Tuhan, tapi di sini Tuhan menelanjangi segala rancangan-rancangan si jahat untuk menggagalkan rencana Tuhan. Ya, gereja ini saya percaya ada destiny, ada visi, ada misi, ada matlamat yang Tuhan sudah tentukan untuk gereja kita. Cuma saudara mau atau tidak, ya. Dan gereja ini seperti tulang Elisa, ditinggalkan oleh generasi yang tua, dan generasi muda akan datang apabila mereka menyentuh peninggalan-peninggalan tulang Elisa ini, akan menghidupkan, akan membangkitkan orang-orang yang mati. Amin, saudara. Ya, so jangan kita rasa lemah, putus asa. Ya, puji Tuhan, wah, kita masih dipercayakan Tuhan untuk melayani. Siapa tahu, ya, ada beberapa anak-anak muda, kamu akan dipilih Tuhan untuk menjadi pastor-pastor, bukan hanya di Kota Kinabalu metropolitan, tapi menjadi pastor-pastor international. Amin, saudara dikasih Tuhan. Oke. Ya, demikian juga saudara dikasih Tuhan, kita boleh terapkan firman Tuhan ini. Ada mungkin yang berniat jahat dalam keluargamu. Ada mungkin orang yang berniat jahat di dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu. Kalau kita di pihak Tuhan, kalau kita ada di posisi seperti Paulus, Tuhan sanggup menelanjangi segala rancangan-rancangan si jahat ini. Supaya kita tahu, tapi ada prosesnya. Pertolongan itu boleh saja terjadi lewat orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara kita mungkin, teman-teman kita mungkin, dengan cara yang biasa. Hanya pergi memberitahu Paulus di penjara, berjumpa, minta izin masuk ke penjara, kasih tahu Paulus. Paulus juga berbicara kepada prawira, prawira sampaikan kepada kepala pasukan, dan kemudiannya terjadi pertolongan. Saudara, tidak semua terjadi seperti supernatural, hal-hal yang dahsyat, luar biasa, yang miracle terjadi, ya, ajaib terjadi. Hal-hal yang biasa yang kita hadapi setiap hari, ya.
yang boleh saja Tuhan pakai untuk ya menggagalkan rancangan si musuh dan membuatkan rancangan Tuhan terus terlaksana, baik dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita, baik dalam bisnis pekerjaan kita dan sebagainya, dalam persekolahan kita sekalipun. Haleluya. Saya akhiri dengan 3 cabaran. Cabaran yang pertama, maukah Anda terlibat secara langsung dalam misi membangun dan memperbesarkan Injil Kristus walaupun mungkin kita berhadapan dengan berbagai resiko, penderitaan, penganiayaan, cabaran seperti yang dialami oleh Paulus. Yang kedua, maukah Anda mengakui bahwa Allah boleh menggunakan segala cara untuk merealisasikan kelancaran misi pemberitaan Injil Yesus Kristus? Dan yang ketiga, maukah Anda mengakui bahwa Allah sanggup menggagalkan segala rencana manusia yang bermaksud untuk menggagalkan kehendak Tuhan? Ya, Allah boleh menggagalkan semua rancangan-rancangan yang tidak sesuai, tidak seturut dengan kehendak